Banyak yang nanya, gue belajar ilmu ngilang dari mana? Di komentar ya. Dari mana tuh, Bang? Dari bimbel. Wah, GO. SUV compact terlaris se-Indonesia. Mobilnya apa? Ini dia. Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. Kali ini kita mau cari tahu. Ini kan mobil terlaris, SUV compact terlaris Indonesia, men. Yo. Sampai hari ini ya bahkan. Sampai hari ini. Tidak ada yang mengalahkan. Ini adalah Honda HR-V. Kalau dari bahasa sananya. Kalau bahasa Kulon, HRP. iya. Ini dia. Ini yang tipe yang kita review ini tipe SE ya. Yoi. Pertengahan. Which is biasanya ini yang, kalau nggak salah ini yang paling banyak dipesan ya. Yoi. Karena mungkin kalau S kerendahan, kalau RS ketinggian, yang enak kan yang tengah-tengah. Nggak terlalu banyak act out. Ini gue mau nyapa teman-teman yang suka komentar pertama nih, Om Arya sama Om Rahmat. Wah, Luar biasa. yang lain masa kalah terus sama dua orang itu. Nih guys, ini mobil jadi yang terlaris di Indonesia. Setelah kita selidiki, ya itu. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama karena desainnya kekinian. Kalau ngomongin desain, Honda mah Honda, rajanya desain. Wah. Itu apa sih? Rajanya diesel, itu apa ya? Itu iklan. Panther. Ya tapi desain kan ya subjektif ya. Ini selera tiap orang beda-beda. Tapi gua salah satu orang dari sekian banyak orang yang setuju kalau desainnya Honda memang selalu bikin gemes. Bahkan dibandingin tipe yang sebelumnya, generasi yang sebelumnya, ini gokil sih, beda banget ya men ya. Jauh. Dan menurut gua bagusan yang ini. Fix, dan orang-orang banyak yang setuju tentang itu. Desainnya cakep menurut gue, simple, terus kesan SUV-nya justru menurut gue jadi lebih dapat. Karena ini kategorinya kan SUV compact ya. Nah, langsung ke bagian grill, ini yang salah satu yang gue suka sebenarnya. Dan bahkan gue lebih suka yang tipe ini, yang SE ini, untuk bagian grillnya dibandingin yang RS, which is dia yang lebih mahal itu ya. Ini menurut gue bagus ya. Di satu warna si grillnya, sama kayak warna body dengan emblem Honda di bagian tengah, dan ada krum-kruman tipis di bagian atas. Bagus gitu menurut gue. Kayaknya kelihatan lebih futuristik. Headlampnya juga oke, dia pakai LED multi reflektor model seamless gitu. Terus ada DRL juga di bagian sini, di bagian atasnya, dan dia dibikin pipih aja gitu. Tidak ada housing-housing yang terlalu mencolok. Jadi simple aja gitu, tapi keren sih menurut gue. Sangar gitu, misterius. Sampai ke bagian bawah ada underguard juga, dan ada warna silver di paling bawah nih, di bagian paling bawah, dan lampu sennya tersimpan di sini, tersimpan. Nah, dia LED ya lampu sennya, jadi udah bagus lah. Di bagian samping overall gua kasih lihat dulu, nanti kita jelaskan ya. Kita ke kaki-kaki dulu. Dia pakai Bridgestone, ukurannya 225/50, ringnya ring 18. Jadi ya ini lumayan gede ya, dengan warna dari ininya dibikin, ini bukan hitam sebenarnya tapi lebih ke dark gray gitu ya. Tapi istilahnya orang bilang ini blackout, tapi menurut gue bagus. Pengereman pakai cakram, terus di bagian atasnya ada over fender tipis aja, nggak terlalu gede, dengan lekukan dari bodinya. Jadi di sini ini kerasa flat gitu, dan ini menurut gue bikin mobil ini jadi kelihatan garis-garis dari depan sampai ke bagian belakangnya tuh kayak lurus aja gitu. Nah, untuk spionnya dia sudah auto folding pastinya, sewarna body, dan ada turning signal lamp juga. Terus handle pintunya dia sewarna body, akses smart entry-nya dia pakai yang sensor di bagian atas ini ya. Nah, khas dari HR-V, buka pintunya di bagian belakang ada di sini, hidden. Orang-orang yang mungkin belum pernah tahu sebelumnya HR-V dikirain cuma 2 pintu aja nih. Di bagian belakang pengereman juga sudah pakai cakram, jadi lengkap lah. Nah, lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang pun secara desain memang kelihatan sangat ofensif ya, padahal dari belakang loh. Di bagian atas ada antena shark fin, terus rear upper spoilernya dia bukan yang gede, nonjol gitu. Dia rata aja gitu sama bagian atapnya tuh. Jadi kelihatannya simple ya, tapi ada tuh. Dan ada high stop lamp juga, kaca sudah pakai defogger, ini wiper. Dan yang menarik lagi adalah ini nih, LED bar dari stop lampnya sebenarnya. Dan ini salah satu yang menurut gua bagus. Tidak semua LED bar itu bagus, tapi gua setuju kalau LED bar dari HR-V menarik sekali, khas banget lah pokoknya. Emblem HR-V, situ polos, dan ada kamera parkir di bagian bawah, ada sensor parkir 4 titik, mata kucing, sama ini ada underguard juga, sama mufflernya di bagian sebelah kanan. Jadi secara desain keseluruhan kekinian, menarik, simple. Nah, faktor selanjutnya yang bikin mobil ini jadi solaris itu mesinnya sih. Nah guys, udah pakai peredam, terus ini udah pakai cat dasar juga, dan sewarna bodi ini warnanya putih sama, jadi rapi sekali.
Dia pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 121 PS, 145 Nm, gede ya? Gede. Untuk kelas compact SUV, apakah ini yang terbesar? Yo, Iya ya, gede banget tenaganya dan sangar berarti ya. Ini mesinnya yang dipakai BRV sama ya? sama. BRV itu, anyway dia penumpangnya bisa sampai 7 orang ya. Yo, Untuk 7-seater loh itu mesin. Ini dipakai cuma untuk maksimal 5 orang. Jadi lu bayangin, bisa ngoeng itu di jalanan. Itu mungkin salah satu alasan kenapa orang pilih ini. Bahkan kalau beli yang RS, lebih gede lagi ya men? lebih gede. Bisa nambah berapa tuh? 140-an ya? 170. 170 bahkan. Untuk PS-nya ya? Yo. Horsepower-nya. Wow. Masuk akal sih. Faktor selanjutnya yang bikin mobil ini jadi laris manis, pasti karena promonya. Tidak mungkin mobil bagus, tidak didukung dengan promo yang bagus, akhirnya jadi laris banget. Pasti promonya harusnya sebagus itu. Apalagi ini di Honda Pradana Sawangan, which is dia grade A ya. Kita tanya langsung sama Om Irfan, yuk. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Irfan Type Ya. R. Dengan Irfan. Iya, namanya Irfan Type R. Tahu nggak kenapa? Karena ini spesial nih salesnya nih. Dia nih satu-satunya sales yang bisa di showroom ini ya. Showroom ini ya. Satu-satunya yang bisa jual Civic Type R. Civic Type R, betul. Nah di Jabodetabek ini yang bisa jual Type R itu cuma 5 dealer grade A. Ya, betul. Dan di 5 dealer. setiap dealer cuma ada satu. Betul. Lu salah satu aja. Iya. Wede. Makanya namanya Irfan Type R. Itu ada di akte Om namanya itu. Di kakak masuk ya. Om, langsung aja. Tadi kan kita nge-review ini nih, Betul. HRV. SRP. Promonya katanya di Honda Pradana Sawangan ini lagi bagus banget. Lagi bagus banget, Om. Apa tuh? Langsung gas aja nih. Gas aja. Kita lihat dulu ya. Untuk promo di bulan ini itu HRP. Promonya mulai dari bunga 0% selama 1 tahun atau 6 bulan. Oke. Nah, tenor itu bisa sampai 8 tahun, Om. Oh itu yang tenor panjang ya? Betul, Tenor kalau panjang. nyangka ya. Nah, kalau teman-teman pengen angsuran yang slow-slow, tipis-tipis tuh lewat yang 8 tahun tuh Betul. tenornya. Tapi kalau mau yang tanpa bunga, itu 1 tahun 1 maksimal. tahun atau 6 bulan. Atau 6 bulan bahkan bisa. Iya, betul. Oke, itu tanpa bunga berarti ya? Tanpa bunga. Tapi dapat asuransi tetap? Ada asuransi. Oris 1 Oke. tahun. Wow. Oke, lanjut Om. Untuk DP CPR-nya, Om, itu mulai dari 10%. 10%? Ya. Kalau disimulasi di HRV ini kira-kira berapa nih? Tipe S itu bisa 13 juta, Om. 13 juta? 13 juta. 13 juta bungkus. Wah, low banget ya. Ya. Itu tandanya tanpa dia bilang berarti cashback-nya lumayan gede nih. Tuh. Tapi dia nggak mau bilang. Nggak apa-apa, tapi ketahuan tuh. Di sini berarti lumayan nih promonya bagus. Apa lagi Om? Ada yang paket belas semangka nih, yang lagi rame nih, Om. Belas semangka? Iya. Berair dong? Berair. Jadi untuk pemesanan yang belas semangka ini Heeh. cukup bayar setengah harga. Oke. 50%-nya kita bayar di awal, dan itu bayar lagi setengahnya nanti di bulan ke-12. Oh. Jadi tanpa angsuran, cuti lah ya. cuti angsuran. Bahasanya gitu. Ini opsi buat teman-teman yang nggak mau kredit, tapi ketika mau beli cash, duitnya belum ngumpul. Betul. Jadi bayar setengah dulu di tahun ini, nanti akhir tahun bayar lagi setengahnya. Betul. Dan itu pun nanti di akhir itu ada 2 opsi lagi, mau dilunasin atau dicicil lagi bisa. Oh gitu? Bisa. Oh 50%-nya amit-amit semua mah di akhir tahun, ternyata duitnya nggak ngumpul juga Iya, nih. Ada bisa opsi? Iya, di opsi di kredit lagi bisa. Wah ini menarik nih. Itu pun udah plus asuransi ya 1 tahun. Oh ada asuransi juga tetap? Ada asuransinya 1 tahun. Oke, apalagi Om? Yang mau tukar tambah, Trade-in? trade-in, kita bisa terima all brand dengan harga yang lumayan tinggi. Heeh. Dan lebihannya lagi, kalau pembelian trade-in di kita, mobil lama, itu kan biasanya kalau kita udah dibayar ya, mobil kan diambil. Iya dong. Nah, Bapak Ibu masih bisa pakai nih mobilnya sampai mobil barunya datang. Wah. Gitu. Jadi yang kita ambil hanya BPKB-nya aja, Om. Jadi teman-teman biarpun mobil statusnya sudah terjual, Udah jual, udah masih kita bayar bisa lunas. dipakai Betul. sampai mobil baru datang. Betul. Jadi teman-teman nggak kehilangan kaki lah. Apalagi Om? Prosesnya kita bisa se-Jabodetabek dan sepulau Jawa juga bisa. Pulau Jawa bisa? Iya, Kan biasanya kalau dealer tuh terbatas nih. betul. Dia daerah-daerah Jabodetabek, Jabodetabek aja. Betul. Jawa Tengah aja. Ini bisa sepulau Bisa Jawa. sepulau Jawa. Dan pakai OTR DKI. Ah serius? Serius? Ini kabar baik untuk para pejuang rupiah Betul. yang dari
ujung-ujung sana, datang ke sini pengen punya mobil ribet, langsung ke sini aja. Siap. Ke Om Irfan Nanti nih. kita Bisa bantu. dibantu, bahkan harganya bisa pakai harga sini aja ya. Iya. Dan harga di sini kan di daerah plat B ini paling murah ya. Paling murah. paling low ya. Iya. Di daerah tuh harganya udah tinggi-tinggi. Wah, ini gokil sih. Gue baru tahu ini. Betul. Nah, kalau ada yang sampai luar pulau, Om, Luar pulau juga sama, bisa. bisa. Nanti dikoordinasiin aja. Ah, ini pokoknya mah buat teman-teman yang dari luar Jabodetabek. Tapi memang ada beberapa daerah yang kita belum bisa. Ah, Nanti dikoordinasiin aja. yang ke penting kita. mah diobrolin aja lah ya. Betul. Nanti biar dicariin solusinya. Tapi ini jadi berita bagus banget nih buat pembeli-pembeli yang mungkin KTP-nya bukan KTP plat B ya, Om. Betul. Oke, apalagi Om? Untuk bonusnya nih, Ah, kita ada bonus free nano coating. nano coating. Ya, itu bukan berupa voucher ya, langsung udah kita. Iya kan biasanya nih kalau salah bilang dapat nih free voucher itu kan belum sepenuh harga semuanya ya. Iya, masih ada nambah Harus lagi. nambah Iya, kan. betul. Ini full. Full, udah kita coating. Jadi mobil dikirim itu udah kinclong. Iya, dan awet kinclongnya kalau di coating. Betul. Dan ada garansinya nggak sih kayak gitu? Garansi 2 tahun. 2 tahun tuh. Dan bahkan. itu bersertifikat. Berarti resmi ya, asli. Resmi. Ya kan kadang ada yang coating-coatingan. Ada. Setidaknya kinclong pasti kirim. Betul. Seminggu kena hujan, kena debu, buluk lagi. Ini mah ada garansinya 2 tahun. Pokoknya Wow. mantep. Oke. Dan ada untuk tambahan lagi nih khusus penonton YouTuber kita, Flash atau Imani senilai 500.000. Oh, dapat tambahan itu lagi. Iya. Khusus 10 pemesan pertama. Nah, terus Om kalau ada yang mungkin minta tambahan, ya kan tiap orang kadang keinginannya beda-beda ya. Betul. Ada yang mungkin minta aksesoris apalah. Boleh juga tuh. Boleh diobrolin, ya kan? Ah, Kayak ini kan nih belum ada talang airnya. ya kan Kita kalau orang tambahin Indonesia talang mah air. harus ada talang air, Iya. Om. Asal jangan talangin DP aja. Oh ya itu bahaya, jangan. Karena kami juga mau kalau itu. Tapi intinya apapun permintaan teman-teman, requestnya disampaikan aja ya, Iya. Om. Nanti kita bisa obrolin gitu ya. Siap. Oke, apalagi Om? Dan ini Om, kita ada ready nih, ready stock Civic Type R warna merah dan warna putih. Nah, ini yang seri FL5, NIK 2024. Karena di sini yang bisa jual itu cuma lu doang, Om ya? Iya, Dan di sini ready. Biasanya di tempat-tempat lain mungkin banyak yang masih harus inden ya. inden. Nah, di sini Kita ready nih. Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari Civic Type R, langsung koordinasi sama Om Irfan aja deh. Apalagi Om? Test drive, kita bisa home test drive atau datang ke showroom. Untuk unit test drive-nya kita ready. Oh, jadi maksudnya kalau dia berhalangan ke sini, Om Irfan yang datang ke Iya. sana. Home test drive. Apapun tipenya, Apapun tipenya, ada semua. ada semua. Oh, yang penting koordinasi aja mau ketemu di rumah atau di luar mungkin ya. Betul. Atau mau datang sini juga boleh karena di sini bisa langsung Lebih lihat lengkap, mobil ya. yang lain ya. Betul. Tipe yang lain juga banyak bisa, Bisa langsung lihat. pilih warna juga kan? Bisa langsung pilih warna bahkan. Jadi kadang kan warna digambar sama aslinya kadang nggak selalu sama ya Om. Betul. Gitu. Tapi kalau malas ya biar Om Irfan yang sana dia juga bisa. Om, Siap. ngomongin data yang tadi tuh, gue belum nanya lupa. Kalau ada data yang agak Agak keriting ya? Iya, keriting. Bergelombang. Iya, betul. Gimbal bahkan kadang-kadang. Kita coba nanti dilurusin, Ah. kita kawal sampai garasi pokoknya. Wow, dikawal bro sampai garasi pokoknya mah. Jadi yang penting kalau ada masalah apapun dibicarakan aja di Iya, awal. yang penting kita kooperatif, dibicarain aja di awal nih kurangnya apa. Gitu. Kita coba cari solusinya. Promo unit lain Om, selain HRV yang lagi bagus nih di Pradana Sawangan apa aja? Hampir all types ya, Om. All type. Iya. Semua promonya emang lagi. Iya, mulai dari Brio, WRV, BRV, SRP ini. Promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di semua tipe Bisa. ya? Bisa. Jadi mau DP minim, mau bunga minim, bahkan Iya. nggak ada bunga juga bisa, Bisa. ya? Tenor panjang, Yang panjang atau apapun yang itu. tadi belas semangka bisa. belas mangka, Siap. belah duren. Baduren bisa. Pokoknya apapun yang dibelah. Om, kalau ada yang mau lihat katalog digitalnya mungkin ada IG atau apa? Untuk di IG ada di Irfan Honda atau Pakai di P atau F? pakai P, Papa, rupiah. Kan biasanya Irfan tuh pakai F, Irfan. Gitu. Ini P. Ini P. Ya, RP, rupiah. Oh, Iya. rupiah dia. Materai juga ternyata. Irfan. Iya. Atau di TikToknya itu Sales Halilintar. Waduh. Cari aja ketik Sales Halilintar itu. Tahu Torik kan? Iya. Torik 2 bulan udah haji. Hah? Oke. Nggak nyambung ya. Nggak apa-apa Om. Kadang gue butuh yang garing-garing selain gue gitu Om. Nah, berarti nanti tinggal kunjungin aja. Micet mungkin ada? Nggak? Nggak ada. Oh, nggak. Nggak ada. Ya udah pokoknya langsung kontak. Tapi kalau mau konsultasi lebih enak langsung
chat di WA atau telepon ya? Ya, di WA di 0811 88 99879. Standby 1 kali 24 jam. 24 jam, nggak tidur? Tidur sih kalau malam. Oh tidur, tapi kalau ditelepon bangun? Bangun. Pokoknya kapanpun butuh konsultasi silakan aja gitu Om ya. Ada lagi yang mau disamain? Udah. Cukup? Oke, kalau gitu ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Oke, Kita lanjut terima kasih. lagi. Come on guys. Apa gue bilang guys? Promonya segokil itu ya, pantesan nih jadi laris manis banget mobilnya. Tapi gue mau lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu adalah fitur. Fiturnya mumpuni lah gitu. Karena ini tipe SE ya, walaupun tidak selengkap RS ya men. Yo. Tapi SE aja udah cukup sih. Karena kalau ngomongin harga, RS itu udah nyampe setengah M ya men. Yo. Ini 424 belum dipotong cashback. Nah, yang S itu nggak nyampe di bawah 400 tuh. Jadi tergantung teman-teman nanti pilih aja. Nah, yang SE ini menurut gua secara fitur juga udah sangat cukup sih menurut gua nih, men. Pertama, gua dari joknya dulu deh. Ini joknya enak. Ini gua lebih suka yang perpaduan gini nih. Jadi di sampingnya tuh ada kulit, tapi di tengahnya tetap dikasih bahan fabric. Karena kalau dikasih kulit juga biasanya cenderung panas. Kecuali mungkin ada cooler seat gitu, ya it's okay lah kalau itu. Tapi kan di mobil-mobil seharga gini jarang ya yang pakai begitu. Jadi bahan fabric menurut gue jadi pilihan yang bagus. Karena bisa bikin punggung itu nggak cepet keringetan gitu. Apalagi yang baru belajar ya. Yo. Mobil baru diparkir aja keringatnya udah kemana-mana men. Biasanya begitu. Pengaturannya ya normal lah, manual-manual. Tapi ada high adjuster. Yang paling penting kan itu untuk warga-warga sporty. Yang ceper, yang tingginya kurang, ada high adjuster jadi visibilitas bisa ngelihat lebih jauh lagi. Kalau tampilan sih sama seperti di luar sih yang gue lihat, simple, kekinian, tapi kelihatan out of the box aja. Karena kalau ngomongin desain itu kalau Honda memang menurut gue selalu kasih cara desain yang apa ya, yang menarik sih, beda aja gitu. Di bagian pintu door trim ya banyak plastik-plastik memang, tapi di bagian siku di sini ada empuk-empukan nih sama cup holder dan speaker itu biasa ya. Auto hanya ada di bagian driver aja. Nah untuk setir dia pengaturannya, wait kita tes dulu. Mana sih nih? Dia bisa tilt dan teleskopik, jadi lengkap. Teman-teman bisa dapat posisi berkendara yang ergonomis. Dia juga sudah dilapisi kulit setirnya, 3-spoke gitu modelnya ya. Terus di bagian sebelah kanan, sebelah kiri lengkap semua, ada pencet-pencetan, steering switch. Di bagian kanan dia ada pencet-pencetan untuk cruise control. Terus cruise controlnya bahkan udah adaptif ya. Yo. Karena dia lengkap, ada Honda sensingnya. Sensingan di sini ada Honda apa aja men? Dan keeping assist. Dan keping assist. Dan following assist. Following assist. Collision mitigation system. Nah itu. Ya gua aja yang review lah. Kan kita berbagi namanya juga. Jadi jangan cuma gue yang kelihatan pintar di sini. Gue mau ngasih tahu bahwa kameramen gue juga sepintar itu guys gitu. Sebelah kiri pencet-pencetan untuk kayak teleponi, pengaturan audio dan lain-lain. Dan untuk apa namanya MID juga ada di sini. Terus ada pedal shift. Jadi sportnya juga tetap dapat ya. Nah, di sebelah kanan ada tuas untuk lampu, lampunya juga sudah auto dan ada Honda Lane Watch ya namanya. Yang kalau kita send ke kiri kan kita agak susah ya. Kadang-kadang mungkin orang yang duduk di sebelah kita terlalu besar sehingga atau kita bawa kulkas atau apalah pokoknya nggak bisa lihat ke sana ke spion. Nanti akan tampil nih di head unit citra gambar dari sebelah kiri karena ada kamera di bagian sana. Kayak gimana tuh bang? Gue contohin nih. Yo. Tuh, ini gambar. Lagi. Nah, ini dia nih. Ini gambar dari kamera yang ada di spion sebelah kiri. Ada kamera di situ ya. Memang bukan kamera 360 sih, tapi setidaknya bisa ngelihat ketika kita mau belok ke kiri. Ketika lampu sennya dinyalain ke sebelah kiri. Gitu guys. Terus di sebelah kiri ada pengaturan untuk wiper. Terus di sini engine start stop. Di sebelah kanan juga ini nih men, ada stability control gitu ya. Terus ada juga pencetan untuk mematikan Honda Sensing. Apa yang dimatiin ya? Collision mitigation. Oh, bunyi-bunyian itu mungkin ganggu kali ya. Tapi jangan sih, itu kan untuk keselamatan. Sebaiknya tetap menyala agar membantu kita tetap aman dan nyaman. Asik. Ke bagian atas AC putar-putarannya lucu banget menurut gua, bagus. Terus sebelah kiri ada dimmer untuk speedometer. Nah, speedometernya dia di bagian tengahnya tuh MID. Ya lumayan gede lah. Sudah berwarna juga, jadi tampilannya cukup bagus dengan bulat-bulatan kiri dan kanan normal. Ke bagian tengah head unit dia model yang floating gitu. Terus ya intinya kalau untuk konektivitas ke smartphone mah udah gampang juga. Terus kayak model untuk pengaturan kayak tadi Honda Lane Watch, terus tampilan kamera belakang juga, pengaturan ada di sini juga, jadi lengkap. Nanti bisa dicoba-coba sendiri, makanya test drive. Kontak aja Om Irfan. Di sini nih ada hazard, di bawahnya ada AC. AC-nya dia sudah digital dan sudah auto climate juga, jadi bagus. Tapi gue lebih suka ini karena ada puter-puteran physical gitu. Jadi ya lebih berasa lah.
daripada yang adaptif itu kurang enak. Laci penyimpanan terbuka, terus di sini juga ada power outlet. Laci penyimpanan terbuka lagi di sini. Nah, ini gua desain dari konsol tengahnya nih bagus ya. Jadi dia kayaknya driver oriented gitu. Transmisi dia CVT. Lalu ke sini ada cup holder. Nah, di sini ada icon untuk berkendara secara irit-iritan. Ada hill descent control juga. Nah, ini parking brake-nya dia sudah electrical sama ada brake hold. Glove box-nya nggak terlalu gede, tapi menurut gue cukup. Dan di sini ada pembukaan juga dan lumayan lebar, jadi dipakai berdua juga masih bisa kayaknya. Nah, yang menarik di HR-V ini, dia ada ini nih. Tapi emang nggak bisa dibuka ya, men? Panoramik doang ya? Ada yang bilang nanggung ya? Tapi menurut gua dengan ini dikasih kaca, itu bikin space-nya jadi kerasa lebih luas dan lebih apa ya, lebih proper untuk dipakai flexing sih. Jadi buat teman-teman kayaknya ini jadi salah satu alasan juga. Lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu adalah dimensi, guys. Karena mobil ini ya kelihatan dari luar kan nggak segede itu ya. Dibilangnya mungkin makanya disebut compact SUV karena compact, kecil, nggak terlalu gede. Tapi apakah se-compact itu sekecil itu di bagian dalam? Di depan setidaknya segini lah. Ini menurut gue lumayan luas. Tapi kalau untuk penumpang bagaimana? Kita coba ke belakang. Nah, gue dari baris kedua dari HR-V. Di sini bisa untuk 3 orang, ada 3 headrest, 3 seat belt, karena memang dia cuma 2 baris ya. Tapi menurut gue di belakang juga lumayan lega sih, walaupun memang secara headroom nggak terlalu banyak space-nya, tapi ya ini masih oke lah. Tapi mungkin kalau untuk yang tinggi badannya di atas gua 165. Mungkin kalau ada yang 175, 185 ya. Tapi kayaknya belum mentok sih. Kalau mentok sih enggak sih kayaknya. Tapi kan mobil ini ada panoramiknya nih. Nah, kita buka deh guys panoramiknya ya. Ini dulu. Ini dulu ding. Sama ini, samalah dia sebelah-sebelah bisa dibuka dan ininya nanti bisa ditaruh di belakang. Banyak jadi pertanyaan sih ya. Kenapa cara ngebukanya harus begini? Tapi ya menurut gua oke lah, nggak ada masalah. Walaupun cara ngebukanya gini, tapi setidaknya ada panoramik yang bisa ngelihat keluar dan tadi gue bilang ya. Dan masangnya juga lumayan mudah sih sebenarnya. Jadi bukan hal yang sulit. Mungkin yang banyak dipertanyakan kenapa harus ribet dibuka gitu, kenapa nggak digeser kayak yang depan aja, ya gitu-gitulah. Nah, ini untuk lampunya dia pakai sensor gitu, jadi nggak usah ditekan, ada knopnya, tinggal dipencet. Bukan dipencet ya, tekan aja lampunya, nanti dia akan nyala. Menarik, dan atasnya semua item-iteman, jadi mobil ini kayaknya solid banget, terasa sangar bahkan sampai ke bagian dalam. Nah guys, itu tadi beberapa faktor kenapa mobil ini bisa jadi SUV compact terlaris di Indonesia hingga hari ini. Ternyata faktornya memang sebanyak itu dan sangat masuk akal kenapa akhirnya orang banyak yang beli mobil ini. Yang minat langsung aja kontak Om Irfan. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, kalau merek silakan aja. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.